Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Metriani. Saya mahasiswa PPG Angkatan 1 2020 Universitas Bengkulu. Saya berasal dari Riau dan saya mengajar di SMP 6 Kelayang, Kabupaten Indragiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Ananda semua? Generasi hebat dan generasi sukses masa depan. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Ananda semua sudah mengisi link absen yang Ibu share melalui WA tadi. Sudah, Bu. Ya, nah dari link tadi Ibu juga sudah melihat kalau Ananda semua itu hadir semua dalam pembelajaran ini. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ayu silakan siapkan kelasnya dulu, Nak. Oke, Bu. Siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana sayang suara Ibu bisa dapat didengar dengan jelas? Dapat, Bu. Iya, Bu. Ananda sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah kalau semua sehat. Tampilan di layar Ananda itu dapat terlihat jelas gambarnya? Udah, Bu. Oke, mantap. Nah, baiklah, materi kita hari ini yaitu mengenai teks tanggapan. Bentar ya. Ya sebelumnya Ibu mau bertanya juga, bagaimana kekuatan sinyal di tempat Ananda, baik kan? Insya Allah baik, Bu. Baik, oke, alhamdulillah. Semoga tidak ada terkendala sinyal kita hari ini ya, nah. Jadi kita dapat belajar dengan maksimal. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini itu mengenai teks tanggapan. Dan tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menentukan informasi yang berupa kritik atau pujian dan menyimpulkan informasi berupa kritik dan pujian dari teks tanggapan yang didengar dan dibaca dengan benar dan bertanggung jawab. Indikator pencapaian kompetensi kita hari ini itu menentukan informasi berupa kritik dan pujian dari teks yang dibaca dan menyimpulkan informasi berupa kritik dan pujian dari teks yang dibaca. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu akan menampilkan satu video motivasi agar kita dapat bersemangat dan agar kita dapat bersemangat dalam pembelajaran hari ini. Oke? Dan sudah kelihatan di layar Anda semua? Udah, Bu. Kelihatan, Bu. Cermati video motivasi berikut ini.
Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, video motivasi yang ditampilkan tadi, kira-kira pelajaran hidup apa yang dapat kita ambil dari video tersebut? Jangan pernah menyerah. Ya, sayang? Dan harus keras. Dulu. Sebelumnya kan tadi disampaikan kalau ada yang mau menjawab itu satu ya. Baik, pesannya dulu. Oke, Ayu, coba Ayu. Pertama, jangan pernah menyerah. Harus bekerja keras. Kalau bekerja keras, pasti apa yang kita inginkan bisa tercapai. Oke, mantap. Nah, yang lain? Anita, Bu. Ya, silakan Anita. Jangan pernah putus asa dalam keadaan apapun, baik itu yang kita lakukan belum tentu. Pokoknya tidak boleh ada kata menyerah dalam hidup kita sendiri. Ya, luar biasa. Jadi dalam hidup kita pasti akan menemui berbagai masalah ya. Apalagi kalau kalian sebagai pelajar, itu kalian pasti akan menemui masalah dalam hal berkaitan dengan pembelajaran. Namun, setiap masalah itu pasti ada solusinya. Selagi kalian mau bertekad kuat untuk berjuang dan bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan itu, ya nak ya. Jadi intinya itu kalian jangan pernah pantang menyerah, jangan mundur dan tetap selalu bekerja keras untuk mencapai cita-cita. Oke? Baiklah, sesuai dengan materi kita hari ini itu mengenai teks tanggapan. Nah, Anda semua mungkin sudah sering melakukan atau memberikan tanggapan terhadap berbagai hal. Siapa yang pernah memberikan tanggapan? Kira-kira tanggapan apa yang pernah Anda lakukan? Atau Ibu tanya dulu, tanggapan itu apa sih? Menanggapi sesuatu, Bu. Menanggapi sesuatu. Sinonim lain dari tanggapan apa kira-kira? Kritikan. Kritikan. Terus apa lagi? Yan, Bu. Memberi pendapat, ya. Bentar, apa lagi nak? Atau solusi. Nah, dalam hal ini kalian kan sudah biasa itu seperti memberikan pendapat terhadap berbagai macam hal. Saya kalau seandainya di Facebook, di Instagram, atau di WA teman, atau story teman, sering memberikan tanggapan karena jadi kolom komentar di Facebook, kalian sering kalau seandainya ada berbagai peristiwa, itu kalian juga sudah biasa untuk memberikan tanggapan atau pendapat, ya kan? Nah, tanggapan itu ada yang berbentuk kritik, ada yang berbentuk pujian, dan ada yang berbentuk sanggahan. Nah, dalam kita memberikan tanggapan itu harus objektif dan
santun, ya. Dalam hal ini objektif artinya harus sesuai dengan kenyataan dan juga harus santun. Kenapa harus santun? Nah, kalau kita memberikan tanggapan, kenapa kita harus santun dalam memberikan tanggapan? Agar orang yang kita tanggapi bagaimana? Misalnya kita akan menanggapi ya, tidak kita tersinggung. akan menanggapi karya puisi dari Ayu. Otomatis Anita harus santun menanggapi yang anak. Mengapa kita harus santun? Karena supaya yang ditanggapi tidak merasa tersinggung. Ya, sama kita. Ya, karena supaya orang yang kita beri tanggapan itu tidak tersinggung, tidak sakit hati, ya nak ya. Jadi tanggapan itu kita sifatnya itu bisa membangun. Meskipun kita mengkritik, itu kritikannya juga harus dengan bahasa yang santun, ya nak ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih luas, Ibu ingin terlebih dahulu Ananda membaca materi ini secara mandiri mengenai teks tanggapan. Itu bisa Ananda baca melalui buku pelajaran yang ada dengan Ananda. Boleh juga mencari di portal Rumah Belajar ataupun di Google. Nah, sekarang Ibu minta Ananda terlebih dahulu membaca sehingga dalam mengikuti pelajaran nanti kita itu Ananda sudah mempunyai konsep pengetahuan mengenai teks tanggapan. Oke? Oke, Nah, Bu. Ibu beri waktu sejenak untuk membaca materi ini terlebih dahulu. Silakan membaca terlebih dahulu, Nah. Ya, semua sudah selesai membaca? Sudah? Sudah, Bu. Oke, semua sudah selesai baca, otomatis Ananda semua sudah punya konsep tentang materi pelajaran kita hari ini itu mengenai teks tanggapan ya. Nah, baiklah, Ibu akan menampilkan 2 buah video, tolong Ananda cermati dengan baik-baik. Dan nanti Ibu akan berikan 2 video ya. Itu yang video pertama itu mengenai indahnya warna-warni Kampung Pekelir, dan video yang kedua itu potret kawasan kumuh bantaran Kali Ciliwung. Apa? Sampai, Bu. Pemandangan dari atas kawasan di kawasan berada di salah satu kota Tangerang. Kawasan ini adalah Kampung Pekelir yang dibentukkan Kelurahan Babakan, Kota Tangerang. Kawasan yang awalnya kampung Babakan dan kemudian sore berada di sini telah berubah. Semua menjadi berwarna, mulai dari titik berubah, jalan, dan tata rumah hingga atap rumah berbahan warna-warni seperti penanda Kampung Pekelir telah berubah dan menjadi destinasi wisata. Titik rumah warga yang dilihat tidak itu kan karena semakin banyak, artinya kita semakin ada perhatian. Apalagi kemarin bahasan kunjungan dari negara-negara bagi anak-anak muda selalu siap untuk menjaga kebersihan maupun keamanannya. Kemudian kamu melihat apa itu dapat panjang dengan kenaikan dalam tadi ada kurang lebih 16 yang
Video kedua ya, ini ya. Bapak nak? Bapak? Apa, Bo? Nah, dari dua video yang ditampilkan tadi, bagaimana menurut Anda terkait peristiwa atau keadaan dalam video tersebut? Dwi, Bu. Ya, silakan Dwi. Video pertama terdapat membahas kampung Bekelir yang dicat warna-warni sehingga terlihat indah. Dan video yang kedua membahas perkampungan kumuh di sepanjang Sungai Ciliwung. Oke, bentar. Nah, yang lain? Ayu, Bu. Ya, silakan Ayu. Bagaimana menurut Ayu? Video pertama yaitu masyarakat Kampung Bekelir sangat kreatif sehingga seluruh bangunan di kampung itu dilukis dan diwarnai. Sedangkan untuk video kedua, kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan. Sebaiknya pemerintahan menata perkampungan tersebut supaya bersih dan rapi. Oke, luar biasa. Nah, yang lain ada yang bisa menanggapi lagi? Yang lain? Coba Hidayana, gimana menurut Hidayana dari dua video tadi, Nak? Kalau video pertama, Kampung Bekelir, Ya, gimana? sangat kreatif, Bu. Supaya anak milenial Anak milenialnya sangat kreatif ya, sehingga mampu menyulap kampungnya menjadi indah. Dan sedangkan video yang kedua bagaimana menurut Hidayana? video yang kedua, Kampung Kumuh di bantaran Sungai Ciliwung. Seharusnya warga tidak membuang sampah sembarangan agar tetap bersih dan tidak terserang penyakit. Ya, oke, luar biasa. Luar biasa Anda itu semua. Nah, dari dua video itu betul. Dan kalau yang pertama itu kita terlihat bagaimana warganya itu ya sangat kreatif dan punya inovasi dalam memperindah kampungnya sehingga mampu dengan kampungnya seperti itu bisa mendatangkan omset atau pendapatan sendiri karena banyak wisatawan yang hadir untuk melihat kampung tersebut dan otomatis dapat meningkatkan perekonomian warga di sana. Sedangkan pada video kedua itu seharusnya pemerintah lebih memperhatikan keadaan kampung tersebut. Sebaiknya pemerintah membuatkan seperti yang disampaikan tadi, membuatkan tempat tinggal yang layak bagi warganya sehingga warganya itu dapat hidup layak dan juga seperti masyarakatnya di sepanjang bantaran sungai itu harusnya mampu menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan karena kalau seandainya kondisi atau potretnya seperti tadi itu penuh dengan sampah, orang hidup di sana, itu akan mudah untuk mendatangkan berbagai penyakit, kehidupannya di sana tidak akan sehat.
Nah, dari hal tadi itu sudah satu contoh kalau Ananda sudah mampu memberikan tanggapan. Ya, jadi tanggapan itu tadi berbentuk apa? Apakah kritikan atau pujian? Kalau untuk pertama itu lebih bentuknya pujian ya nak ya, karena itu kita memuji bagaimana konsep atau bagaimana keadaan video kampung yang penuh kreativitas, ya kan? Sedangkan pada video kedua gimana? Terdapat kritikan, Bu. Ya kalau pada video kedua itu kita lebih mengkritik. Kenapa kita mengkritik, Anita? Karena yang dipermasalahkan adalah perkampungan kumuh yang di sepanjang Sungai Ciliwung yang tidak layak untuk ditempati. Oke, mantap, luar biasa. Nah, baiklah, untuk menambah pemahaman Ananda lagi, Ibu akan tampilkan satu teks, 2 buah teks ya. Coba nih, dari 2 teks ini, coba Ananda identifikasi dan cermati baik-baik. Manakah tanggapan yang berupa kritik dan manakah tanggapan yang berupa pujian dari kedua teks yang ditampilkan. Ini kita lihat ya. Nampak? Nampak, Bu. Oke. Nah, coba ini juga tadi udah gue share juga melalui WA. Anda bisa baca. Baca dulu sejenak nanti. Ibu minta tanggapan Anda semua. Oke, sudah selesai baca, nak? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah selesai baca. Nah, dari 2 teks ini, teks 1 dan teks 2, itu siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Manakah yang merupakan tanggapan berupa kritik dan manakah yang merupakan pujian? Anita, Bu. Ya, silakan sayang. Bisa? Teks nomor 1 itu adalah teks kritikan, sedangkan yang 2 adalah pujian. Oke. Yang lain bagaimana? Apakah sependapat dengan Anita? Ya, Bu. Ya, Bu, sama, Bu. Ya. Oke, ya. Pertama itu adalah teks berupa kritik, yang kedua pujian. Nah, sekarang Ibu mau bertanya alasannya. Mengapa teks 1 itu adalah kritik dan teks 2 itu adalah pujian? Karena Coba saya Bu. Ini mau menjawab. Iya, Bu. Katakan sayang. Karena yang terdapat pada kritik itu terdapat mengenai berbahayanya terbesar dari virus ini atau COVID-19. Namun dalam kondisi seperti ini banyak berpihak saling menyalahkan dan saling tuding atas berbagai kebijakan. Ya, luar biasa. Nah, sedangkan teks 2, mengapa itu pujian? Nita, Bu. Ya sayang, Nita. Karena di teks itu terdapat pujian terhadap karya lukisan pemandangan Flores. Nah, mana buktinya kalau dia itu bentuk pujian dan mana itu buktinya kalau dia bentuk kritik dari teks tersebut? Ada pujian terhadap Flores sungguh merupakan mahakarya tiada tara yang berhasil menciptakan suasana keindahan alam Indonesia. Ya, luar biasa pintar ya. Nah, dari kalimat ini ya nak ya, dapat kita identifikasi kalau ini adalah merupakan suatu pujian. Kenapa dia puji? Di mana itu kata pujian? Lalu kesemangatannya Flores. Karena itu karya mahakarya tiada tara ya. Berarti itu adalah Yang karya berhasil ini sangat bagus. keindahan alam. Ya, betul sekali. Karena berarti karya ini sini sangat bagus ditandai dengan ada katanya mahakarya tiada tara. Nah, sedangkan teks 1 itu kan Ananda semua mengatakan kalau ini adalah teks
yang berbentuk kritik, tanggapan yang berbentuk kritik. Mana buktinya kalau ini di sini ada kritikan? Karena memberi Itu Bu, saling tuding dari kebijakan saat pandemi, seharusnya mereka saling membantu menangani masalah. Ya, betul sekali. Seharusnya di sini kan, kata ini ya. ya Bu. Namun dalam kondisi seperti ini banyak pihak yang saling tuding menyalahkan dan saling tuding atas berbagai kebijakan. Seharusnya mereka berhenti menyalahkan dan justru harus bergotong royong untuk saling membantu. Itulah bentuk kritikan dan inilah yang kedua ini adalah bentuk pujian. Nah, jadi kalau kritikan itu bagaimana, Nak? Kritikan adalah menanggapi sesuatu, Bu. Yang Atau menanggapi sesuatu menanggapi. hal baik buruknya itu ya, Ya, Bu. agar terjadinya evaluasi bagi orang yang ditanggapi sehingga ada perubahan. Ya kan kalau pujian itu berbentuk apa? Kalau pujian itu berarti gimana, Nak? Memberikan apa kita kalau pujian? Berbentuk karya. Ya, Atau memberikan sanjungan, ya, memberikan sanjungan ya, memberikan pujian terhadap Ya, Bu. suatu karya atau suatu peristiwa. Oke. Nah, dari pelajaran ini berarti Ananda sudah mampu ya, dan tahu ya ini kritik dan ini adalah pujian. Baiklah, untuk tugas kelompok sekarang kita masuk ke tugas ya. Kelompok tadi sudah Ibu bagi dan sudah Ibu share tadi kan nama-nama kelompoknya siapa saja. Ya, sekarang kalian lihat LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Di LKPD itu berdiskusilah mengenai dan analisislah mengenai informasi yang berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan yang ada dalam LKPD tersebut. Dan Ibu harapkan dalam diskusi kelompok nanti itu semua anggota kelompok dapat berperan aktif sehingga dapat memecahkan permasalahan yang ada atau permasalahan dari tugas yang Ibu berikan. Oke? Oke, Bu. Nah, sebelum kalian Ananda mengerjakan tugas kelompok, itu ada yang mau bertanya dulu atau ada yang masih ragu? Kalau ada yang masih ragu, silakan bertanya dulu sebelum mengerjakan latihan. Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke. Nah, selamat bekerja dan selamat berdiskusi. Diskusi terlebih dahulu ya, Nak ya. Oke, Bu. Nah, semua sudah selesai berdiskusi? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Dan sekarang waktunya Ananda semua untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kelompok Ananda. Nah, siapa dulu kelompok mana terlebih dahulu yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok Anita dulu, Bu. Ya, silakan Anita. Baiklah teman-teman semuanya, saya perwakilan dari kelompok saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hal apa yang kami tanggapi pada teks 1, menanggapi masalah sampah plastik yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan. Sedangkan teks 2 adalah menanggapi novel bumi manusia yang merupakan novel terbaik dan fenomenal. Informasi berupa kritik dan pujian dalam kedua teks tersebut adalah pada teks 1, informasi berupa kritikannya adalah sampah akan merusak lingkungan tempat kita semua hidup. Selain itu, sampah yang dibiarkan begitu saja akan mengganggu kesehatan masyarakat di sekitarnya. Sedangkan teks 2, informasi berupa pujian, novel bumi adalah mahakarya yang ditulis dengan penuh perhatian terhadap setiap detail peristiwa. Oke, itulah hasil dari kelompok 1. Bagaimana ada yang bisa menanggapi atau ada yang memberi tanggapan dari hasil kelompok hasil diskusi kelompok 1? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Silakan kelompok selanjutnya. Kelompok siapa yang akan menyampaikan hasil diskusinya lagi?
Dwi, Bu. Ya, silakan sayang. Yaitu pada hal yang menanggapi masalah sampah plastik yang mencemari lingkungan karena susah terurai. Dan menanggapi karena novel Bumi Manusia yang hampir meraih Nobel. Oke, sayang sebutkan Dan teks 1 dan teks 2-nya nak ya. Jadi tahu yang mana yang kelompok kalian menanggapinya ya. Nah, lanjut sayang. dan informasi berupa kritik dan pujian dapat dalam teks berikut. Teks ke-1 yaitu kritiknya sudah menjadi kewajiban kita sebanyaknya perusakan alam lewat sampah untuk terus menghasilnya. Yang kedua, sampah yang dibiarkan begitu saja akan mengganggu kesehatan masyarakat. Teks kedua, terdapat informasi berupa pujian. Buku ini kaya akan sejarah terutama di masa penjajahan Belanda dan memiliki pusat nasional yang amat tinggi. Dan yang kedua, Bumi Manusia adalah novel fenomenal yang mewajibkan dibaca oleh semua kalangan. Oke, itulah hasil dari kelompok 2. Nah, dari kelompok lain, adakah yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2? Tidak, Bu. Anita mau menanggapi? Bagaimana menurut Enggak, Bu. Anita hasil diskusi dari kelompok 2? Menurut Anita, yang bagian teks kedua, Bu, yang masalah pujian agak kurang jelas. Saja. Oke, yang lain ada yang mau menanggapi? Tidak? Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang mau menanggapi, sekarang itu Ibu akan berikan tugas mandiri sebagai penilaian dari kemampuan individu atau masing-masing Ananda semua. Apakah Ananda apakah Ananda semua itu paham dengan materi kita hari ini atau tidak? Ya, Ibu juga sudah bagikan LK atau LKPD-nya sudah dibagikan juga tadi, itu untuk yang tugas mandiri. Nanti silakan Ananda kerjakan, ya. Dan sekarang Ibu berikan waktu untuk mengerjakan tugas LK2-nya. Baiklah, hasil dari pembelajaran atau tugas mandiri Ananda tersebut sudah Ibu terima melalui WA dan nanti akan Ibu koreksi. Dari pelajaran kita hari ini terlihat Ananda semua dari aspek sikap sudah terlihat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan juga sudah santun dalam hal berkomunikasi, enak ya. Dan juga itu dari tugas-tugas terlihat Ananda sudah mampu untuk melaksanakan atau tidak mampu mencapai kompetensi pembelajaran kita pada hari ini. Dari pembelajaran kita ini, itu siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai teks tanggapan? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Ya, silakan Hidayana.
Contohnya yaitu teks tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan atau pendapat berupa dukungan atau penolakan terhadap suatu hal. Bentuk tanggapan yaitu kritik, pujian, dan sanggahan. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Anita, Bu. Ya, silakan sayang Anita. Dan dari teks tanggapan terdapat kritik, yang dimana kritik adalah kalimat yang isinya suatu pendapat seseorang disertai dengan alasan baik atau buruknya suatu hal. Itu saja sayang. Oke, Ya, nah luar biasa anak ibu semua mampu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini itu mengenai teks tanggapan itu apa, teks tanggapan itu apa, bentuk tanggapan itu seperti apa, bentuk tanggapan itu ada yang berupa kritik, ada yang berupa pujian. Yang kita khususkan untuk pelajaran hari ini ya, cuma kritik dan pujian. Nah, ibu mau bertanya bagaimana pendapat Ananda semua dengan pelajaran kita hari ini? Alhamdulillah bisa dimengerti kan, Bu? Dari sini kita bisa tahu, Kita Bu, tahu maksud pujian, tanggapan, dan kritik. Oke sayang. Yang lain? Berarti dari pelajaran hari ini kita mampu menambah hasanah pengetahuan Ananda mengenai tanggapan ya. Bagaimana sih cara menanggapi? Bagaimana bentuk tanggapan itu yang baik? Seperti apa sih bentuk tanggapan yang berupa kritik dan pujian? Ya. Dan juga dari hasil diskusi Ananda juga tadi sudah berdiskusi juga. Otomatis pengetahuannya itu juga sudah semakin terasa. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan pimpin doa terlebih dulu, Ayu, agar pelajaran kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah dan semua dapat bermanfaat juga bagi Ananda dan ilmunya itu dapat diserap dan tidak hanya lewat begitu saja ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Silakan. Siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk pelajaran selanjutnya itu kita akan membahas mengenai struktur teks tanggapan ya Nak ya. Jadi tolong dibaca terlebih dahulu di rumah semua materi pelajaran mengenai struktur teks tanggapan sehingga pada pembelajaran selanjutnya itu Ananda tidak kesulitan menerima pembelajaran dari Ibu. Oke? Oke, baiklah akhir kata. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.